Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan hari ini kami akan mempresentasikan materi psikologi pendidikan dengan judul konsep dasar psikologi pendidikan. Kelompok kami terdiri dari 1 Diani Rosidatul Azizi, yang kedua ada Ines Tadifa, saya, dan yang ketiga ada Irza Fadilatur Rahmah. Yang pertama akan kami bahas yaitu pengertian psikologi pendidikan. Di dalam makalah dapat dilihat bahwa pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli yang telah kami cantumkan ada 5 ahli psikologi pendidikan. Yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dalam masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan siswa dalam belajar. Yang selanjutnya ada kedudukan psikologi pendidikan di dalam pendidikan. Kedudukan psikologi pendidikan di dalam pendidikan ini sangat penting dikarenakan menjadi acuan bagi seorang guru bagaimana cara memperlakukan siswanya dengan baik. Selain itu, di dalam psikologi pendidikan pun sangat erat hubungannya dengan pendidikan. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Jika didasarkan pada ilmu psikologi, maka berikut adalah ruang lingkupnya. Ada pertumbuhan dan perkembangan. Jadi psikologi pendidikan ini mengamati bagaimana pertumbuhan dan perkembangan seseorang atau individu. Selanjutnya ada hereditas dan lingkungan. Hereditas ini bagaimanakah sifat turunan dari keluarganya dan bagaimana pembawaan dari lingkungannya. Lalu yang ketiga ada potensial serta karakteristik tingkah laku. Bagaimana potensi seorang individu dan karakteristik tingkah laku seorang individu, atau lebih tepatnya siswa ya, karena ini ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang selanjutnya ada hasil proses pendidikan serta pengaruhnya di dalam individu yang memiliki sifat personal dan sosial. Jadi bagaimanakah karakteristik individualnya dan bagaimanakah ketika dia bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Yang selanjutnya ada higiene mental dan pendidikan. Yang maksudnya ini adalah kesehatan mental dan pendidikan. Yang selanjutnya ada evaluasi hasil pendidikan. Jadi psikologi pendidikan ini juga melingkupi bagaimanakah hasil sebuah pendidikan setelah melalui proses-proses pendidikan. Jadi dipantau oleh psikologi pendidikan ini. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkupnya menurut M. Ngalim Purwanto di dalam bukunya Psikologi Pendidikan, yaitu yang pertama pengaruh faktor pembawaan terhadap belajar. Jadi bagaimanakah karakteristik pembawaan seorang individu dalam belajar, pengaruhnya itu bagaimana. Lalu yang kedua ada sifat-sifat dari proses belajar. Yang ketiga ada hubungan antara tingkat kematangan dan kesiapan belajar. Yang keempat ada signifikansi pendidikan terhadap perbedaan-perbedaan individual dalam kecepatan dan keterbatasan belajar. Yang kelima ada perubahan jiwa yang terjadi selama belajar. Yang keenam ada hubungan antara prosedur-prosedur mengajar dengan hasil belajar. Yang ketujuh, teknik-teknik yang sangat efektif bagi penilaian dalam belajar. Yang kedelapan, pengaruh atau akibat relatif dari pendidikan formal dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman belajar yang insidental dan informal terhadap suatu individu. Yang kesembilan, nilai atau manfaat sikap ilmiah terhadap pendidikan bagi personil sekolah. Dan yang ke-10, akibat atau pengaruh psikologis yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi sosiologis terhadap sikap pada siswa. Yang selanjutnya ada tujuan psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu memahami perbedaan siswa atau diversity of student. Jadi psikologi pendidikan ini juga bertujuan agar seorang guru itu mampu memahami bahwa siswa itu merupakan individu yang berbeda, jadi memiliki karakter yang berbeda-beda pula. Dan yang kedua, untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. Jadi dengan adanya psikologi pendidikan ini kan seorang guru mampu memahami perbedaan siswa sehingga mampu untuk menentukan bagaimana metode pembelajaran yang menyenangkan bagi seorang siswa.
Lalu selanjutnya, yang ketiga, untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Apabila sudah ditentukan strategi dan metode pembelajaran yang tepat, maka akan menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Selanjutnya, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Ini bertujuan untuk memberikan bimbingan untuk menjadikan siswa itu menjadi lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimanakah karakter yang diharapkan, karakter yang baik itu yang bagaimana, dan tugas seorang guru untuk memberikan pengarahan Yang selanjutnya ada mengevaluasi hasil pembelajaran. Jadi dengan adanya psikologi pendidikan ini pula, seorang guru dapat memantau bagaimana proses hingga hasil belajar siswa. Apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan atau masih perlu evaluasi lagi sehingga menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu manfaat psikologi pendidikan. Yaitu yang pertama, konseling anak. Yang kedua, teknik pembelajaran yang tepat seperti yang dijelaskan tadi. Yang ketiga, ada menghindari penilaian subjektif. Jadi dengan memahami ilmu psikologi pendidikan, seorang guru kan mampu menilai siswa, bagaimanakah siswa ini, bagaimana siswa ini. Jadi tidak ada penilaian subjektif, oh ini lebih pintar dari yang satunya. Jadi tidak ada. Jadi seorang guru itu harus mampu bagaimana dia menyikapi seorang murid, dia itu harus tahu. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi hasil belajar. Yang kelima ada antisipasi kesulitan. Yang keenam ada mempertimbangkan waktu belajar. Yang ketujuh, menetapkan tujuan pengajaran. Yang kedelapan ada metode belajar yang benar. Yang kesembilan, memberikan motivasi. Jadi dengan adanya pemahaman terhadap setiap individu, maka seorang guru itu mampu memotivasi muridnya agar lebih maju lagi, agar lebih baik lagi. Yang ke-10, belajar menyenangkan. Yang ke-11, memfasilitasi murid. Dengan adanya psikologi pendidikan kan ada konseling anak. Jadi itu juga merupakan salah satu fasilitas untuk murid. Yang ke-12, ketepatan memberikan hukuman. Jadi dengan adanya pemahaman psikologi pendidikan itu merupakan penyadaran bagi seorang guru bahwa hukuman itu bukan untuk menakuti seorang siswa, melainkan itu juga merupakan pembentukan karakter bagi siswa. Jadi memberikan hukuman itu yang baik dan mendidik, bukan yang malah membuat siswa mentalnya menjadi takut. Lalu ada mengadakan kompetisi. Ini untuk memotivasi siswa juga. Yang ke-14, menghargai usaha siswa dengan hadiah. Jadi setelah ada usaha maka diberikan reward. Maka seorang siswa itu akan merasa dihargai dan ingin lebih maju lagi, lebih ditingkatkan lagi. Yang ke-15 ada pembentukan karakter. Dan yang ke-16, membantu menyelesaikan masalah. Jadi psikologi pendidikan ini juga dapat menjadi problem solving di sekolah. Karena ilmu-ilmunya yang didapat dari psikologi pendidikan ini dapat memberikan dampak yang positif sehingga membawa kemajuan bagi sekolah. Maka dapat meminimalisir masalah-masalah yang ada di sekolah pula. Lalu sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.